Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anni Fauziah dengan NIM 22017001, Prodi Sastra Indonesia dengan mata kuliah Pengantar Pengkajian Kesusastraan. Dalam video ini saya akan menjelaskan resume tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang strukturalisme. Latar belakang sejarah strukturalisme. Strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dan lainnya. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang lebih menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangunan karya yang bersangkutan. Jadi strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif, dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatis Abrams dalam Nurdiantoro 2010. Hawek S. dalam Nurdiantoro, strukturalisme pada dasarnya dapat dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia, baca dunia kesusastraan, yang lebih merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Walaupun penganut strukturalisme ini bermacam-macam, namun di antara mereka terdapat kesatu pahaman. Disimpulkan bahwa struktur merupakan suatu organisasi menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara fungsional. Artinya, itu saling mempengaruhi, saling menentukan makna, dan hanya bermakna di dalam kesatuan. Tokoh-tokoh teori strukturalisme: 1. Aristoteles, yang kedua Ferdinand de Saussure, dan kaum formalis. Nurdiantoro, pada dasarnya analisis strukturalisme bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Kelemahan strukturalisme yaitu terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra. Akibatnya sejarah dan sosial budaya yang mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Keuntungan strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalunan struktur, dan otonomi karya sastra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari bahasa Latin, yakni forma, yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Oleh karena itu, cara kerjanya disebut metode formal. Konsep formalisme juga menganggap penting berbagai ragam bahasa. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, poetika, asosiasi, aposisi, dan sebagainya. Sebagai teori modern dari sastra, secara historis kelahiran formalisme dipicu 3 faktor. Yang pertama, formalisme lahir sebagai akibat penolakan paradigma positivisme abad ke-19. Yang kedua, kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. Yang ketiga, penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Konsep formalisme: 1. Tidak berfokus pada bagaimana sastra dipelajari, melainkan apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Yang kedua, konsep formalisme menganggap penting ragam bahasa. 3. Formalisme lain juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang komplit, konkret atau nyata, dinamis, dan berdiri sendiri. 4. Konsep formalisme selanjutnya adalah gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Yang kelima, konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur.
Tokoh formalisme: 1. Viktor Shklovsky, 2. Boris Eichenbaum, 3. Boris Tomaszewski. Lahirnya formalisme Rusia: yang pertama gerakan avant-garde, yang kedua reaksi terhadap aliran posisme. Dalam formalisme teori naratif, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Kemudian untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Selanjutnya saya akan membahas tentang strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandengan atau stagnasi teori strukturalisme. Strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya, yaitu manusia. Manusia sebagai subjek kreator menjadi satu sisi di luar karya yang penting. Pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Lucien Goldman memunculkan teori strukturalisme genetik, sebuah teori yang mencoba memasukkan unsur-unsur historis karya sastra terkait dengan subjek kreator untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Goldman menyebutkan teorinya sebagai strukturalisme genetik. Artinya, ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur, tetapi struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang terus berlangsung. Kemudian konsep dasar strukturalisme genetik: 1. Fakta kemanusiaan, 2. Subjek kolektif, 3. Pandangan dunia, yaitu homologi, strukturasi, dan struktur, yang keempat struktur kayu, 5. Dialektika pemahaman dan penjelasan. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.